CBR 250RR. Nah, seperti apa sih impresinya? Seperti apa juga fitur-fiturnya? Ikutin terus videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, teman-teman Kompas.com, seperti diketahui CBR 250RR terbaru ini hadir akhir tahun lalu. Dan motor ini merupakan upaya Honda untuk mendominasi segmen 250cc full fairing. Nah, sekarang kita ulik ya, ini motor. Nih, kita lihat bagian depannya. Sebenarnya tampilannya mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi kalau diperhatiin detail-detailnya berubah. Seperti apa aja sih? Nah, ini bisa dibilang windshieldnya baru, lebih tinggi. Terus bagian depannya juga udah double layer. Fairingnya pun berbeda. Ini udah double layer, tapi bagian sininya sebenarnya nggak bolong. Cuma bagian sampingnya aja yang bolong. Dan tampilan ini bikin dia sebenarnya tampak lebih gemuk. Kalau Honda bilang tampilannya lebih moge look. Nah, ini bagian sampingnya yang tadi saya bilang, ini ada layer-layernya, dia double layer. Emang sekarang motorsport zamannya double layer kayak gini, dia tampilannya lebih gemuk dari yang sebelumnya. Bagian tangkinya juga agak sedikit berubah, tampangnya juga lebih keker dibanding sebelumnya. Nah, untuk knalpotnya masih sama yang sebelumnya. Tapi ini nih yang berbeda nih, bagian belakangnya. Segitiganya bisa dibilang lebih lancip dibanding yang model sebelumnya. Dan dia tetap bolong. Jadi Honda bilang ini untuk meningkatkan aerodinamika. Nah, ini teman-teman, bagian belakangnya nih agak berbeda kan dibanding yang sebelumnya. Tapi untuk bagian lampu belakang itu sama, masih berbentuk seperti ini. Terus ini bagian spakbornya juga nggak jauh beda, sama. Sennya kepisah, khas motorsport, dan pakai lampu LED dengan mika warna putih. Nah, sedikit tambahan, ini di bagian spakbor belakangnya nih, tempat sen ini ada cantolan 2. Fungsinya buat apa? Supaya kalau kita naruh-naruh barang, kita bisa langsung cantelin di bagian sini. Ini guna banget sih, walaupun sebenarnya detail yang sederhana. Kita udah bahas desain, sekarang kita bahas bagian kokpitnya. Secara keseluruhan, tampilannya masih sama seperti sebelumnya. Tapi untuk dua versi paling atas, yaitu versi SP dan SP-QS Quick Shifter, itu dilengkapi dengan hazard. Nah, teman-teman, apalagi yang beda dari motor ini yaitu suspensinya. Kalau yang sebelumnya adalah Showa SFF, kalau yang ini SSF BP, yaitu Big Piston. Jadi, secara keseluruhan, suspensi baru ini lebih mumpuni dibanding yang lama. Kalau katanya Pak Endro, orang AHM bilang bahwa dengan suspensi baru ini, dia lebih nyaman. Jadi, waktu kita belok, waktu kita kenceng, itu suspensinya bisa mengikuti dengan kemauan kita. Habis kita bahas kokpit, sekarang kita bahas soal posisi berkendara. Untuk diketahui, tinggi saya itu 168 dengan berat sekarang itu 76 kg. Nah, apa sih yang saya rasain? Yaitu setangnya itu dia nunduk dibanding motor-motor 250cc yang lain, bisa dibilang CBR yang paling nunduk. Terus posisi kakinya seperti yang teman-teman lihat, ini lumayan nyaman, cuma posisi stangnya aja yang kita agak nunduk. Jadi kalau buat macet-macet ini lumayan pegel. Dan karena dia torsinya gede, jadi kita lebih pegel waktu nahan-nahannya. Tapi nggak begitu terasa kalau kita pakai yang mode comfort. Seperti ketahuin, motor ini punya 3 mode. Yang paling rendah itu comfort, yang standar itu sport, dan yang paling tinggi itu adalah sport plus. Nah, teman-teman, kebetulan motor yang saya pinjam ini yaitu versinya SP-QS, jadi tipe yang paling tinggi. Dan sesuai namanya QS Quick Shifter, yaitu motor ini udah kayak moge-moge, udah yang
teknologi yang dipakai di MotoGP. Jadi kalau kita mau naikin atau nurunin gigi, kita nggak perlu tarik kopling. Dan menariknya adalah QS di motor ini bisa disetel. Jadi ada 4 penyetelan. Bisa nggak pakai, jadi kita naikin sama nurunin gigi tetap pakai kopling. Bisa naikin aja, bisa nurunin aja, dan bisa naik dan turunin. Buat saya, fitur ini sangat ngebantu. Kenapa? Karena daerah rumah saya macet. Jadi fitur ini tuh ngebantu banget. Kalau misalkan nggak perlu narik-narik banget, nggak perlu ngebut-ngebut banget, tapi kita bisa pindahin gigi ke atas atau ke bawah tanpa pencet kopling. Nah teman-teman, kita udah bahas semuanya, terus sekarang bahas konsumsi bahan bakar. Emang sih yang punya motor kayak ginian pasti udah nggak mikirin nih soal irit-iritan BBM, tapi tetap akan kita bahas karena itu salah satu keunikan setiap motor. Dan berdasarkan MID, average-nya itu AVG-nya itu 24,2 km per liter. Tapi itu berbeda dengan hasil tes yang saya lakukan yang fuel to fuel. Nah, seperti apa hasil tesnya nanti tungguin ya. Nah, motor yang saya pakai ini itu CBR 250RR tipe warna Bravery Red Black. Harganya itu Januari 79.200.000. Kalau versi paling standar itu harganya sekarang 63 jutaan. Sedangkan yang paling mahal itu yang tricolor itu mirip harganya itu 79.800.000. Nah, soal harga udah, soal fitur kita udah bahas. Sekarang kita akan naik motor ini, kita akan jalan-jalan, kita akan rasakan gimana sih nyamannya dan serunya naik CBR 250RR. Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, untuk diketahui Honda New CBR 250RR ini mengalami peningkatan tenaga dari sebelumnya. Meskipun tampangnya masih mirip-mirip seperti yang lama, tapi dari sektor mesin itu ada banyak perubahan. Di atas kertas tenaganya itu naik sekitar 1 tenaga kuda dari 40,6 TK ke 41,6 TK pada RPM 13.000. Torsinya masih sama, yaitu sebesar 25 Nm pada 11.000. Nah, Pak Endro Sutarno selaku Technical Service Division PT Astra Honda Motor mengatakan walaupun kenaikannya hanya 1 TK, tapi ada banyak perubahan yang diterapkan di bagian mesin. Pertama, ubahannya yaitu pada bagian kompresi. Kompresinya itu naik dari 12,1 menjadi 12,5. Durasi knock and as atau camshaft yang digunakan juga berbeda. Hasilnya performa mesin jadi lebih meningkat. Yang saya rasakan adalah untuk berkendara, yang saya rasakan yaitu tarikannya itu ternyata lebih lendang daripada yang sebelumnya. Apalagi kalau kita pakai mode berkendara yang Sport Plus, tenaganya dapat diraih dengan mudah dari putaran bawah. Untuk harian, menurut saya tenaganya sangat cukup, baik dari mode yang comfort, yang sport, sampai yang Sport Plus. Soal handling sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya, masih tetap sama, motor juga enak diajak menikung. Yang berbeda adalah suspensi depannya. Untuk diketahui, suspensi depannya sekarang udah pakai Showa tipe SSF BP, jadi big piston. Perbedaannya adalah suspensi yang sekarang sudah pakai tipe SSF BF. Nah, dia itu sekarang lebih nyaman digunakan. Nah, sahabat kompas.com, selain rasa berkendara, kami juga melakukan pengetesan tes konsumsi bahan bakar. Setelah dipakai harian dengan metode food to full, kami dapat angka 28,2 km per liter. Dan ini sebenarnya hasilnya lebih tinggi dibanding average, yaitu yang ada di speedometer, karena average-nya itu sekitar 24 km per liter. Jadinya hasilnya lebih baik daripada AVG yang ada di speedometer. Untuk diketahui, saat pengetesan motor ini kita nggak cari irit-iritan, jadi sesuai kondisi jalan aja. Dan kebetulan mayoritas lagi macet-macetan, tapi kalau begitu ada jalan senggang ya kita kebut aja, maksudnya kita buka gas, nggak main irit-iritan. Nah itu dia teman-teman, tadi impresi gue berkendara, dan motor ini udah gue pakai harian beberapa hari.
impresi gue adalah motor ini tuh kenceng, torsinya kenceng, tenaganya badak, terutama untuk yang mode Sport Plus. Tapi buat gue yang keseharian pakai skuter, nggak biasa kenceng-kenceng, naik motor ini itu posisinya cukup pegel dibanding motor-motor 250 cc yang lain. Tapi wajar aja karena tampilannya emang keren, jadi ibaratnya kayak beauty is pain lah. Nah, untuk teman-teman jangan segitu dulu aja kali ya. Nah, untuk itu yang lain langsung jalan ya. oke. Tuh, 2, 3. Nah, teman-teman segitu dulu review singkatnya. Ikutin terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.